Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba telah dibuat masalun contoh-contoh. Telah dibuat contoh-contoh untuk itu, fastami'u, maka dengarkanlah. Lahu, bagi contoh-contoh tadi. Innaladina, sesungguhnya orang-orang tada'una yang mereka itu menyembah min dunillah, dari selainnya Allah. Yang disembah semuanya tadi la yakhluqu, sekali-kali yang disembah itu tidak bisa menciptakan dubaban, lalat saja tidak bisa menciptakan lalat. Walawi jitama'u, seandainya mereka itu berkumpul lahu, membuat lalat, untuk membuat lalat tadi, tidak mungkin bisa maksudnya. Wa iyaslubhum, apabila menarik atau menggoda kepada mereka ad-dubabul alat tadi sayan sedikit pun, la yastankidu, mereka itu tidak bisa menolak minhu, dari dubab lalat tadi. Yang demikian tadi dhaufa, sungguh lemah, atau libu, orang yang mencari, yakni abid, orang yang menyembah, wal matlubu, dan perkara yang dicari, yakni yang disembah tadi. Ini maksudnya apa? Telah dibuat contoh, kita langsung firman-Nya Allah kepada manusia, telah banyak dibuatkan oleh Allah contoh-contoh di dalam Al-Quran. Contoh-contoh bagaimana kalau orang baik itu akibatnya baik, kalau jelek itu juga akibatnya jelek. Dan diberi contoh lagi, orang yang berbuat baik bukan berarti berbuat kepada orang lain, tetapi berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga seandainya orang tadi mengerjakan kejahatan, bukan berarti itu berarti menjahati dirinya sendiri, karena semuanya kembalinya atas dirinya sendiri. Dan banyak contoh-contoh di Al-Quran, contoh-contoh bagaimana akibatnya orang yang kafir, bagaimana akibatnya orang yang mukmin, semua banyak dicontohkan, seperti Korun, Fir'aun, Haman, dan Namrud, dan sebagainya. Juga di situ dikasih contoh bagaimana orang-orang yang baik di Al-Quran semuanya. Nah, di sini juga dibuatkan contoh orang-orang yang menyembah selainnya Allah. Itu kebanyakan orang-orang yang menyembah selainnya Allah kan menyembah patung. Orang Hindu nyembah patung Hindu, itu patung. Orang Buddha nyembah patung. Bahkan sekarang ini orang Kristen nyembah patung juga. Ini patungnya Nabi Isa. Patungnya apa? Patungnya bukan Nabi Isa, patungnya apa? Yesus gitu. Dianggap Nabi Isa. Lah yang disembah dewa-dewanya mereka itu, patung-patungnya itu kan tidak mungkin bisa membuat makhluk. Membuat lalat saja tidak bisa. Dan seandainya digoda oleh lalat tadi, Yasrub menggoda lalat, mencrok di mukanya, di telinganya, menolak saja nggak bisa, patung kan? Ya itu matian itu. Jadi yang jelas seperti itu, kenapa kok mereka itu menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya di situ. Maksudnya ayat ini di situ. Jadi ya lemah. Orang yang menyembah juga lemah, pun tidak punya dasar yang kuat, apalagi yang disembah. Demikian juga.
Maqadaru, sekali-kali mereka itu tidak bisa mengukur. Kita atau manusia yang ngalim bagaimanapun mereka tidak akan mampu mengukur Allah, kebesaran Allah. Haqqa qadri, yang sebenarnya ukurannya. Innallaha, sesungguhnya Allah la qawiyyun, sungguh maha kuat, azizun, dan maha perkasa. Seandainya kita itu jadi orang yang pandai lah, pandai seluruh dunia itu, dan orang yang beriman kuat itu seandainya mengukur kekuasaannya Allah, mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu mengukur betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Lagi kan kita kan sering saya sampaikan, yaitu sekedar supaya kita itu tahu betapa maha besarnya Allah. Ya. Allah itu menciptakan alam semesta ini dan dari beberapa planet. Bahkan bintang-bintang di atas itu, planet-planet bintang itu tidak bisa menghitung banyaknya. Bintang satu siapa, walaupun orang yang secanggih apapun, tidak sepandai apapun, sampai sekarang tidak ada yang bisa menghitung banyaknya bintang. Walaupun sekarang zaman internet, zaman apa, tidak ada yang bisa menghitung berapa itu banyaknya bintang-bintang di langit. Dan rata-rata bintang-bintang di langit itu rata-rata lebih besar daripada bumi. Ya, kita mungkin ada sekolah-sekolah kan itu rata-rata lebih besar daripada bumi. Dan semuanya di bintang-bintang mempunyai makhluk, dijelaskan oleh Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati. Fis samawati itu yang diterangkan di Al-Qur'an. Mempunyai makhluk, mempunyai penghuni yang namanya itu para malaikat. Nah, kan saya katakan planet bumi ini bandingkan dengan banyaknya bintang di langit kan seperti beras 1 kilo itu saja. Beras 1 kilo menir 1 itu bumi. Yang 1 kilo itu adalah bintang-bintang yang banyaknya di langit. Dan yang semuanya itu berpenduduk yang namanya malaikat yang tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah. Selalu wayuf'aluna ma tu'maru. Selalu melaksanakan perintahnya Allah. Tidak ada yang maksiat satupun. Yang ada sing macam kan di bumi itu 1 menit itu. Allah kok sudah sembah oleh waktu banyaknya itu di dunia itu. Begitu banyaknya. Cuma manusia yang sing macam kan cuma ada di 1 menit. Sekarang seandainya 1 menit dibuang gitu aja, apa mengurangi bobot yang 1 kilo? Itu di situ. Seandainya 1 menit dibuang, berarti dibuang 1 menit mulai zaman Nabi Adam sampai kelak tidak ada manusia. Tetap Allah Maha Besar. Itu yang kita jangkau. Masih belum alam yang lainnya, itu alam dunia nyata. Sedangkan alam ini Allah Maha tahu. Makanya manusia sepandai apapun tidak akan mampu mengukur kebesaran Allah. Jadi seandainya kita itu beribadah di sini sendirian, sebetulnya tidak sendiri. Banyaknya orang banyak. Lain masih makhluk yang di bumi ini yang macam-macam itu manusianya. Sedangkan semuanya binatang. Itu disebutkan di Al-Quran. Semuanya sudah binatang, terus serangga-serangga, hewan-hewan yang ada di laut, semuanya tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis, seandainya hewan tadi dia tidak ingat, tidak bertasbih kepada Allah, berarti sampai ajalnya mati gitu. Ya cuma ya kita la yaqahuna tasbihahum, karena ada Al-Quran kita itu tidak tahu, tidak ngerti tasbihnya mereka. Lain tahu-tahu sekarang. Kan yang macam cuma manusia. Jadi sebetulnya kalau kita itu beribadah sendirian merasa dulu ada kancana, banyak. Ya, banyak ya tidak ada temannya cuma manusia, tapi itu akhirnya manusia itu banyak sekali, semuanya itu menyembah kepada Allah, semuanya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tidak ada yang tidak. Bahkan di sana kan saya katakan di langit sana, langit ke-7. Nggak tahu langit ke-7 gimana ya, kita nggak tahu ya. Di atasnya langit ke-7 karena sana itu ada lurusnya Ka'bah, itu disebutkan dalam terus ke atas seandainya sampai menembus langit ke-7 ya. Di sana itu ada juga Baitul Ma'mur. Namanya ya Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat itu lurusnya Ka'bah.
Di Baitul Ma'mur itu disebutkan dalam hadis setiap hari dikunjungi 70.000 malaikat dan tidak pernah pulang. Berapa itu? Setiap hari itu dikunjungi 70.000 malaikat bertawaf di sana dan juga rukuk, sujud, ada yang pegang rukuk, sujud, salat, ada yang bertawaf. Itu setiap hari 70.000. Terus bagaimana masalahnya? Kalau sampai 1 tahun berapa? Kalau sampai, nah sekarang dunia itu sudah berapa juta tahun, itu berapa maha besarnya Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi kita dalam kita itu melaksanakan perintahnya Allah, jangan merasa sendirian. Sebetulnya banyak temannya ya. Tapi kalau kita bisa pikir ke sana ya, itu makanya kadang-kadang orang mengatakan manusia setengah dewa. Bukan setengah malaikat, manusia setengah malaikat. Karena yang barunya itu malaikat tidak ada yang tidak ada yang tidak bertasbih, tidak ada yang tidak patuh kepada Allah di situ. Itu yang sebagian yang kita tahu. Yang sebagian yang kita tahu di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Tapi tetap Allah itu berbilang gak bisa mengukur. Ya yang kelihatannya itu nanti sebenarnya ukuran kebesaran Allah tidak bisa mengukur manusia. Itu hakokodri maksudnya di situ. Innallaha laqawiyyun aziz. Adapun Allah yastofi memilih minal malaikati dari para malaikat tadi rusulan sebagai para utusan. Wa minan nas juga memilih sebagian dari manusia. Nah itu. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha melihat, basirun dan maha melihat. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, basirun dan Allah maha melihat. Nah ini Allah itu juga di samping mengutus seorang manusia dan mengutus sebagian manusia dijadikan para rasul, para nabi, Allah juga mengutus sebagian malaikat menjadi utusannya. Yang sudah terkenal malaikat yang sering diutus oleh Allah supaya menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril. Malaikat 10 itu sering diutus oleh Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Ibrahil dan terus sampai 10 karena itu kadang-kadang juga diutus oleh Allah. Sering diutus diutus mendatangi utusan dari manusia, mendatangi para rasul, para nabi untuk menyampaikan wahyu, juga untuk kadang-kadang menyampaikan pesan-pesan wahyu kepada para rasul itu, para malaikat itu. Ya'lamu maha tahu Allah ma apa-apa baina aidihim yang ada di depan mereka, begitu juga wama dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'u dikembalikan al-umur segala urusan. Nah setelah kita tahu demikian tadi, Allah tetap masih berfirman kepada kita supaya kita itu menjadi orang yang selamat. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, ya termasuk kita yang mengaku suara yang beriman oleh Allah dipanggil dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman irka'u rukuklah kamu semua, wasjudu dan sujudlah kamu semua. Shollu yakni salatlah. Wa'budu dan sembahlah, menyembahlah kamu semua robbakum kepada Tuhan kamu tok, ya ini wahiduhu ya sembahlah Allah, esakan Allah. Waf'alu dan bekerjalah, waf'alu dan kerjakanlah al khaira kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan? Yaitu asilaturahim, terus wa makarimil akhlaqi dan akhlak-akhlak yang mulia. Tafsirnya di situ. Kalau berfirman kepada kita supaya ruku dan kita supaya sujud, disebutkan di dalam ayat yang lain, warka'u ma'arrokiin, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Siapa orang-orang yang rukuk? Malaikat itu banyak yang rukuk, dan perintah dan malaikat tugasnya ada diperintah rukuk terus sampai hari kiamat. Tidak payah malaikat itu. Tidak, kalau alam. Ada yang diperintah oleh Allah itu sujud terus sampai hari kiamat. Macam-macam tuh perintahnya Allah kepada para malaikat itu. Makanya yang dimaksudkan kita itu warka'u ma'arrokiin, rukuklah kamu bersama-sama orang rukuk, di samping kita itu jamaah maksudnya. Berarti kalau rukuk bersama orang-orang yang rukuk berarti kan jamaah. Imam rukuk, kita rukuk, semua kan jamaah itu. Sujud bersama orang yang sujud berarti kita jamaah. Di samping tujuannya di situ yaitu malaikat.
para malaikat loh. Tapi ruku yang sujud maksudnya begitu. Di samping kita sudah sholat, ruku dan sujud, ya kita itu harus mengabdi kepada Tuhan kita. Ibadah kepada Allah ini bukan cuma ruku dan sujud tok, yang maksudnya di itu apa? Maka disebutkan wa'budu rabbakum, berarti ibadahlah kepada Tuhan kamu ini bukan berarti ruku dan sujud tok, tapi diteruskan yaitu apa? Alul khair, pergaulan, kerjakan pekerjaan yang baik di dalam wujud nyata kita bergaul sesama manusia. Ini adalah ibadah. Bukan saja ruku dan sujud tok. Kita bergaul dengan memakai akhlakul karimah, ini seperti ibadah kepada Allah. Maksudnya bekerja dengan yang baik itu berarti juga ibadah kepada Allah. Ya kalau sudah demikian la'alakum, supaya kamu semua tadi tuflihun, kamu semua tadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung apa? Sukses, bisa meraih surga. Makanya kalau pandangan Al-Qur'an ini sukses itu bukan berarti yang ala berhasil pas bisa mulai motor, mulai bukan itu. Sukses menurut Al-Qur'an. Sukses menurut Al-Qur'an ini kalau orang itu sampai itu katanya ditalkin gitu, apa kan sering ditalkin kalau orang nalkin itu wazuh jiha anin nari wa udhilal jannata faqad faz. Sukses itu barang siapa orang yang diselamatkan dari neraka dan sampai bisa masuk surga, yaitu sukses. Faqad faza, maka itu orang yang sukses. Tapi kalau pandangan manusia, merantau sukses lah, bisa mulai bukoh, mulai motor, jadi motor bukannya dina, tak kambing. Itu. Kalau sukses menurut Al-Quran ya itu. Wa man juhziza anin nari wa udhilal jannata faqad faza. Itu orang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang selamat dari neraka sampai bisa masuk surga, itu sukses sudah. Itu pandangan Al-Qur'an di situ. Sukses kita kan kalau pandangan manusia ya mereka sukses tapi bisa lihat. Itu pandangan manusia. Lah kita tinggal memilih dari pandangan manusia nggak sama dengan kadang ya cocok ya. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul beriman tentu saja yang terbaik adalah pandangan Al-Qur'an yang buat pedoman. Karena sudah mengakui wal Qur'ani imam, Al-Qur'anu imam, raditul bil Qur'ani imama, sudah mengakui pemimpinnya, kita ya harus mengikuti itu. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Lah ada lagi perintahnya Allah langsung kepada kita, yaitu ajahibu. Kita itu berjuanglah kamu semua fillahi, di dalam membela agamanya Allah. Tafsirannya fillahi ini liiqamati dini. Ini kan tafsir jalannya standar. Tafsir jalan ini adalah tafsir bagaimana dulu Nabi menafsirkan dan bagaimana dulu para sahabat menafsirkan. Jadi kita wajahidu dan berjuanglah kamu semua fillahi, di dalam menegakkan agamanya Allah, haqqo jihadi, dengan sebenar-benarnya berjuang. Apa sebenar-benar berjuang tadi? Bistifrogit tokoh, dengan mencurahkan kekuatan untuk menegakkan agamanya Allah. Ini itu tafsirannya Moji tadi, dengan mencurahkan segala kekuatan di dalam menegakkan Allah. Dan ini penting, jangan sampai ada ruh jihad ini harus ada pada kita.